Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya para sobat hari ini dalam keadaan bahagia. Sekarang saya berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di daerah Dukuh Atas, di sekitaran patung Jenderal Sudirman. Hari ini udara sangat cerah sekali, cocok untuk berwisata walaupun masih dalam kota. Nah, ini kebetulan saya lagi jalan-jalan menikmati Car Free Day, dan hari ini pada saat saya berada di ini sekarang hari Minggu, pas hari libur dan sekitar jam 7 pagi. Ya, beginilah setiap hari Minggu di Jakarta, mulai dari Tugu Pemuda yang berada di Kebayoran sampai Tugu Monas itu bebas kendaraan. Nah, ini dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk berolahraga, baik jogging, jalan-jalan maupun bersepeda. Untuk saat ini saya lebih suka duduk-duduk di sekitaran patung Jenderal Sudirman, dan kebetulan suasana di sini juga bagus. Di samping bisa melihat pejalan kaki atau orang-orang sedang berolahraga, saya juga bisa mengamati patung Jenderal Sudirman yang berdiri kokoh. Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman berdiri tegak dan kokoh di taman yang terletak di tengah jalan yang sesuai dengan namanya, yaitu di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Patung Sudirman berdiri dengan gestur tubuh sedang menghormat. Secara keseluruhan, tinggi patung Jenderal Sudirman mencapai 11 meter. Terdiri atas patung inti, yaitu sosok Jenderal Sudirman setinggi 6,5 meter dan penyangganya setinggi 5,5 meter yang terbuat dari perunggu seberat 4 ton. Pada saat pembuatan patung ini, banyak yang mempertanyakan kenapa dibuat dengan gestur menghormat. Dan ini juga pernah disentil di adegan film Naga Bonar yang diperankan oleh Deddy Mizwar. Dalam adegan tersebut, Deddy Mizwar mempertanyakan kenapa seorang jenderal dan pahlawan Indonesia justru menghormat pada warga yang berlalu lalang. Nah, tentang kenapa kok patung Jenderal Sudirman dibuat dengan tangan menghormat, kata cucu dari anak sulung Jenderal Sudirman begini: menurut eyang putri saya, beliau merasa itu pemangku jabatan. Pemangku jabatan harus memberikan hormat kepada yang memberikan jabatan, yaitu rakyat. Pak Sudirman dipilih bukan oleh presiden, tapi oleh para panglima kodam. Yang melantik baru presiden. Beliau merasa harus menghormati rakyat ini, karena itu dibuat gestur hormat, kata Pak Danang, salah satu cucu dari Jenderal Sudirman.
Dan kata Pak Ganang lanjutnya, itu tangan Bapak Sudirman diturunkan kalau amanahnya sudah nggak ada. Tapi kan kebetulan beliau meninggal, amanahnya masih ada. Jadi sampai kapanpun nggak akan turun tangan itu. Waduh, luar biasa. Perlu dicontoh nih buat saya, buat sobat semuanya, atau buat yang lain. Bapak Jenderal Sudirman meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun. Masih sangat muda untuk ukuran jenderal. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Karier militernya dimulai pada tahun 1943. Waktu itu bergabung dalam pasukan peta, yaitu pembela tanah air. Setelah pelatihan dijadikan komandan batalion peta di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Pak Sudirman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Karena kepiawaiannya, beliau pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Pertempuran besar yang dipimpin beliau pertama kali adalah Pertempuran Palagan Ambarawa, di mana Indonesia menang melawan tentara sekutu Inggris dan Nika Belanda. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1945, Pak Sudirman dilantik menjadi jenderal. Hingga saat ini beliau dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Saat menguasai Yogyakarta, Belanda terus-menerus melakukan serangan. Hingga pada tanggal 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta dan memulai gerilya. Sebenarnya saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit tuberkulosis atau TBC. Kondisi itu membuat paru-paru beliau hanya berfungsi 50%. Perang gerilya membutuhkan perjalanan panjang di mana Jenderal Sudirman dan pasukannya harus keluar masuk hutan dan melewati jalur pedesaan. Sampai akhirnya saat kondisi kesehatan Jenderal Sudirman memburuk dan tidak kuat berjalan, Jenderal Sudirman ditandu oleh para prajuritnya yang setia. Akhirnya dengan sistem gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, Belanda bisa dipukul mundur dan kita bisa menikmati hasilnya sekarang. Saya bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati udara segar dan sambil memandangi patung Jenderal Sudirman, dan tentunya para sobat semuanya juga saat ini mungkin lagi bergembira, lagi sedang menikmati kebebasan atau apalah. Itulah semuanya hasil dari para pahlawan-pahlawan kita, termasuk Bapak Jenderal Sudirman.
Baik sobat, tak terasa hari sudah mulai siang dan matahari juga sudah bersinar penuh. Saatnya saya undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dan tinggalkan jejak sobat semuanya dengan memberikan komen yang baik demi kemajuan channel ini. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.